beaten up over the danger to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a tiger. Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang janda bernama Mbok Iem di sebuah desa kecil yang bekerja sebagai petani kecil. Ia menginginkan seorang anak agar dapat membantu dan menemani ia bekerja. Suatu hari, Mbok Iem tengah mencari kayu bakar di hutan. Tidak disangka, raksasa dengan perawakan menyeramkan tiba-tiba menghampirinya dan memberikan sesuatu. Aku tidak akan makan karena dagingmu keras dan tidak enak. Aku mau memberimu sesuatu. Mbok Iem hanya terdiam dan kemangu menatap raksasa dengan ketakutan. Tanamlah biji ini dan rawat dengan baik, maka kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Tapi ingat, sebagai tanda terima kasih, berikan juga padaku. Mbok Iem hanya mengangguk sambil menerimanya. Mbok Iem kemudian kembali ke rumahnya dan menanam biji tersebut seperti perintah raksasa. Tiba-tiba, biji tersebut tumbuh menjadi tanaman timun berwarna emas dan berukuran besar. Suara bayi terdengar dari buah timun raksasa itu. Jadi ini yang dimaksud oleh raksasa itu, perempuan bayi yang keluar dari timun. Udah. Mbok Iem memberinya nama timun emas dan menemui kembali raksasa. Aku sudah menanam biji yang kau berikan raksasa. Bagaimana aku harus membagi bayi perempuan itu? Tidak perlu bingung, perempuan tua. Rawatlah bayi tersebut sampai usia 17 tahun. Lalu berikan padaku saat usia itu, dan akan aku jadikan makanan. Mbok Iem yang merasa bingung, tapi agar menepati janji mau tidak mau Mbok Iem menyetujuinya. Baiklah, aku akan menjaga dan merawat bayi itu sampai usianya 17 tahun. Ya. Aku harus bertanya dengan Narasati apa yang dimaksud dengan raksasa itu. Kakek Sakti, apa yang dimaksud dengan perkataan raksasa itu? Maksud dari raksasa itu adalah saat anakmu berusia 17 tahun, anak itu akan menjadi santapan sang raksasa. Mau tidak mau, timun emas akan menjadi makanan raksasa. 17 tahun berlalu, timun emas tumbuh jadi anak gadis cantik dan menawan. Dan Mbok Iem resah dengan janjinya dengan raksasa. Suara apa itu? Timun emas, sembunyilah di kamar. Iya, Mbok. Langkah kaki raksasa semakin mendekat. Jalannya Hei gitu aja. perempuan tua, mana anak perempuanmu yang kau janjikan padaku? Ia sedang mandi di sungai Tuan raksasa. Tubuhnya sangat bau. Kau pasti tidak suka memakannya. Baiklah, aku akan datang seminggu lagi. Pastikan ia sudah siap untuk kubawaku ke surga. Kalau tidak hancurkan lemak. Tentu Tuan, aku tidak akan mengecewakanmu. Hei perempuan tua, aku Seminggu berlalu dan Mbok Iem berusaha menyembunyikan timun emas. Sembunyilah di dalam tong air kosong ini di dapur. Jangan sampai raksasa menemukanmu. Iya, Mbok. cepat serahkan anak itu. Maaf Tuan raksasa, dia sedang menjual kayu di pasar. Jika kau datang lebih pagi, pasti kau akan bertemu dengannya. Baiklah, akan kuberi waktu seminggu lagi. Kalau tidak, serahkan anak itu, akan kuhancurkan rumahmu. Raksasa pergi, Mbok Iem mulai resah dan tidak rela kehilangan timun emas. Mencari bantuan dari kakek sakti. Mbok, jangan sedih, biarkan aku menjadi santapan raksasa itu. Tidak, Nak, ibu tidak akan membiarkan kau menjadi santapan raksasa itu. Tidak, Nak, ibu tidak akan merelakanmu menjadi santapan raksasa jahat itu. Ibu akan melakukan apapun agar bisa menyelamatkanmu. Untuk melindungi anak
anaknya, Mbok Iem menemui kakek sakti dan diberikan sebuah jimat berupa biji timun, duri, garam, dan sepotong terasi. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Tolong bantu aku untuk melawan raksasa itu, untuk menyelamatkan putriku. Bawa ini dan berikan anak-anakmu dan lemparkan untuk melawan raksasa. Baiklah, aku akan memberikan ini kepada putriku. Aku akan ikut denganmu untuk membantu melindungi anakmu. Mbok Iem dan kakek sakti pulang dan sudah dihadang raksasa yang tengah emosi. Kakek sakti yang sudah masuk ke rumah untuk memberikan perintah menebarkan benih kepada Timun Mas. Timun Mas, tebarlah benih ini dan lemparkan ke raksasa melalui pintu belakang. Atau akan kuhadirkan rumah beserta dirimu juga. Aku sudah lapar. Maafkan raksasa, anakku sudah pergi ke hutan. Kembalilah ke tempat asal. Timun Mas sudah ada di sana. Timun Mas lalu keluar dari pintu belakang dan melakukan perintah kakek sakti untuk menebarkan benih timun itu. Hei bocah, jangan lari. Lari. Aku tidak mau jadi santapanmu. Pak, awas nanti kau akan kutangkap dan langsung kusantap. Tidak mau, angkat aku dulu dan lewati tingkah ini. Timun Mas lalu lemparkan bola yang berubah jadi lautan. Raksasa harus berenang mengejarnya. Apa ini? Kenapa menjadi lautan seperti ini? Saya sudah lelah, tapi kau tidak akan lolos dari cengkramanku, bocah. Seketika raksasa terhisap lumpur tersebut dan hilang tanpa jejak, dan Timun Mas pun kembali pulang untuk menemui Mbok Iem dan kakek sakti yang ada di rumah. Bahwa aku berhasil, akhirnya raksasa itu sudah hilang dan kita bisa hidup berdua di sini. Syukurlah kau selamat dan terima kasih sudah berjuang dan kuat untuk melawan raksasa itu. Syukurlah kalau raksasa itu sudah hilang. Syukur kalau aku bisa membantumu. Mbok Iem dan Timun Mas akhirnya hidup berdua di hutan dengan bahagia. Lalu Timun Mas bertemu pria tampan yang meminangnya jadi istri. Ia pun mengajak Mbok Iem dan Timun Mas tinggal di rumah mewahnya. Over the thing to remember. The things are humble to the sound.